ada penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, dan pembuangan sampah. Kira-kira itu apa ya? Ya, itu adalah isu-isu lingkungan. Dan hari ini kita akan membahas itu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan membahas apa-apa saja sih isu-isu lingkungan itu. Nah, sebelum lanjut, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan penyebaran penyakit. Nah, penyebaran penyakit pada umumnya melalui faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitar yang memiliki potensi penyakit. Ada beberapa faktor yang menunjang terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Nah, ada yang tahu tidak apa saja faktornya? Oke. Baik, mari kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, ketersediaan air bersih. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Yang keempat, pola hidup. Dan yang kelima, faktor penyakit. Ada beberapa contoh penyakit berbasis lingkungan, yaitu yang pertama, influenza, ispa, Oh no. demam berdarah, diare, dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjut ke ketersediaan air bersih. Nah, air adalah salah satu kebutuhan paling mendasar di dunia. Betul apa betul? Air sendiri ada yang layak minum dan ada juga yang tidak layak minum. Nah, air minum yang aman atau layak bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, air yang layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Sedangkan secara radioaktif, nah tentu saja tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari air sumur,
sumur bor, keran umum, ledeng, terminal air atau penampungan air hujan. Baik, selanjutnya adalah pembuangan sampah. Anak-anak semuanya pasti tidak asing lagi nih dengan istilah sampah. Tapi apa sih sampah itu? Nah, sampah adalah zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Kita pasti sudah mengetahui bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak sekali masalah. Mulai dari gangguan pemandangan, kesehatan, gangguan ekosistem, bahkan sampai terjadinya bencana. Sayangnya, di Indonesia sendiri, tempat kita lahir di negara ini, masyarakatnya masih kurang sadar pentingnya mengelola sampah dengan baik. Ya, yang penting itu gampang ketika buang sampah aja deh. Ayo ngaku, kalian sendiri apakah sudah selalu membuang sampah pada tempatnya belum nih? Yang paling sering pasti sampah plastik ya, yang dibuang begitu saja. Padahal sampah plastik tidak dapat diuraikan oleh bakteri atau diuraikan sangat lama sekali. Mirisnya, masih banyak juga yang buang sampah plastik ke selokan, ke sungai, bahkan laut. Ini tidak cocok atau tidak patut dicontoh ya. Tidak aneh bahwa Indonesia itu dapat sampah plastik, yang artinya masih sangat perlu edukasi dan tindakan agar sampah plastik tidak semakin menumpuk di bumi pertiwi ini. Nah, setelah penyampaian materi tadi, semoga anak-anak semua dapat mengerti semuanya ya. Oke, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini sudah sepatutnya untuk menjaga, menyayangi lingkungan kita agar tidak terjadinya suatu penyebaran penyakit. Dan juga keindahan itu, ada pepatah Arab mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan juga Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari MTS Syahjul Munir mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Guru adalah lilin yang membakar dirinya untuk menerangi kehidupan orang lain. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.